Menyala bangku. Nggak padam kakanda. Menyala bangku. Nggak padam kakanda. Oke, Mamang Bibi Sadayana kembali lagi di channel Santri Lawyer, jelajahi hukum bersama santri. Masih di program menyoroti isu dunia pendidikan Indonesia hari ini. Bersama aktivis muda Faujan Ardiansyah, kita lanjut lagi, semakin seru nih. Semakin seru Ternyata guru nih. ini banyak sekali problem-problemnya ya. Ya, betul. Di satu sisi dia dibebankan dengan administrasi, terus kemudian soal kesejahteraan, dan kemudian dihadapi dengan murid-murid yang, waduh, kayaknya satu guru tuh muridnya banyak kan dia. Ya, betul. Iya kan? Terus kemudian hari ini juga ada satu guru yang dihadapi soal isu hukum. Bukan cuma satu guru doang sih, sebenarnya banyak nih. Kita baca dulu ya. Yang pertama itu ada Ibu Supriani dijebloskan ke bui karena dituduh memukul muridnya yang anak polisi. Yang kedua Ibu Husnul jadi tersangka karena ada muridnya yang cedera saat bermain. Dia dinilai lalai menjaga. Kemudian Pak Jaharman matanya buta usai diketapel ortu yang tak terima anaknya dimarahi karena merokok. Terus kemudian Pak Sambudi diponis 3 bulan penjara karena mencubit muridnya yang tidak mau sholat. Terus kemudian lagi-lagi dan diduga dipukul siswa pakai sapu lidi, guru agama di Sultra dilaporkan ke polisi. Masya Allah, banyak banget ini. Ya, luar biasa, itu mengenaskan. Jadi masalah-masalah yang tadi sudah disampaikan Mang Sejo itu menjadi penurunan kualitas pendidikan di Indonesia, Mas Sejo. Kita melihat bahwa ini wibawa guru, terus pandangan guru itu sebagai yang digugu dan ditiru. Mungkin dulu Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan guru ini sebagai orang yang terdepan dalam memajukan bangsa. Bahkan Jepang pun setelah bom Hiroshima Nagasaki juga yang diminta dikumpulkan tuh bukan ekonom, bukan apa, tapi coba kumpulkan berapa guru yang masih tersisa. Artinya guru ini sebagai pelopor perubahan gitu, perkembangan zaman, perubahan zaman yang lebih maju itu kita mulai dari dasar, yaitu pendidikan gitu. Dan orang yang kompeten dalam pendidikan ya guru gitu. Maka sangat miris kalau melihat kasus tadi. Kita melihat tadi ada kasus orang tua yang guru yang diketapel oleh orang tuanya, kan lucu itu. 2 kata lucu kan. Gara-gara ngerokok. Iya, guru diketapel orang, 3 kata lucu. Pak Jaharman matanya buta usai diketapel ortu yang tak terima anaknya dimarahi karena merokok. Kan dimarahi karena merokok. Bukan dimarahi karena dia tidak bisa baca. Gitu. Nah, ini kan pendidikan karakter. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar komunikasi antara guru, wali murid, dan si murid efektif gitu loh, agar tidak terjadi seperti ini diketapel, bro. Gimana tuh, bro? Jadi harus kesinambungan. Jadi guru dan orang tua siswa, makanya di sekolah itu ada komite. Komite itu terdiri dari orang tua siswa. Yang keterlibatan orang tua siswa itu dalam sekolah, dalam lembaga pendidikan itu juga sangat diperlukan agar menjaga membantu menjaga komunikasi antara guru atau sekolah dengan orang tua siswa. Ini kan sepertinya komunikasinya tidak selesai. Artinya jangan juga orang tua ini sentimen terus sama guru. Jadi kalau kamu misalnya, kita sebagai orang tua ya harus percaya terhadap sekolah kalau kita mau menyekolahkan anak. Jadi ada bahasa, jadi di sekolah ini anak saya ya anaknya guru, ketika di rumah ya anak saya. Jadi kalau sudah di sekolah ya anaknya guru. Jadi dengan cara apa guru ini mendidik, ya percayakan dengan seperti pasien guru. yang sedang sakit. Nah, itu sama kan, tidak
pernah itu apa namanya orang tua pasien misalnya komentar ini di operasinya jangan dipotong dulu ususnya misalnya, potong apa dulu misalnya, kan enggak tuh. Betul. Tapi dipercayakan kepada ahlinya. Nah ini kita guru nih dianggap sebagai profesi pendidik bukan? Gitu. Kalau guru masih disampaikan, masih diyakini sebagai profesi pendidik, gitu, pengabdian dalam mendidik, diserahkan pada guru. Gitu. Karena kita juga melihat beberapa siswa dengan karakternya seperti apa. Kita harus soal memahami. pendidikan karakter nih bro, hari ini lagi disorotin, dikit-dikit guru dilaporin karena tegas dikit dilaporin, nggak tegas serba salah muridnya juga ya, kayak gitu. Gimana nih harusnya nih? Nah, kita melihat pendidikan karakter ini sebagai dasar dalam diri siswa itu, agar ke depan dia bisa kuat dan bertanggung jawab khususnya. Karena tujuan pendidikan memang saja ada tujuan dalam mengembangkan potensi diri dan juga mengembangkan potensi bangsa. Nah, dalam menuju mengembangkan potensi bangsa itu, ya harus mengembangkan potensi dirinya dulu. Nah, kalau potensi dirinya ini dikembangkan, yaitu melalui pendidikan karakter tadi. Setelah pendidikan karakter yang menjadi dasar penting, gitu, barulah kemampuan yang lain. Nah, sekarang dengan kita melihat kasus tadi, kita tidak melihat bahwa orang tua ini mendukung atau misalnya negara ini mendukung terhadap pembentukan karakter siswa. Sedikit-sedikit guru membentak misalnya, guru memarahi, dilaporkan, apalagi sampai memukul misalnya. Pendidikan zaman dahulu kita melihat kan keras. Dia belajar sambil dikejar-kejar Belanda kan gurunya. Itu kita lihat gimana perjuangan orang belajar itu. Makanya kita sering mendengar kalau kita tidak siap merasakan kebodohan di masa depan, maka kita harus siap juga gitu. Sekarang nih merasakan kesulitan dalam belajar itu. Maka mau dia dimarahin apa, itu kan menjadi salah satu cara guru gitu untuk melatih karakter kita. Karena tujuan dalam pendidikan itu kan salah satunya juga mentransformasi pengalaman diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan pendidikan ini sebagai proses membina pengalaman, kepribadian siswa gitu, untuk hal yang lebih baik gitu. Nah, hal yang lebih baik ini cita-cita Mang Sejo. Kalau cita-cita ini bisa digapai ya dengan sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh ini apakah kita semua ini sebagai peserta didik bisa sungguh-sungguh secara spontan gitu. Ini kan tidak bisa. Kita bisa dibenturkan dengan berbagai masalah, itu kan melatih kedewasaan kita. Betul. Kalau sedikit-sedikit anak murid kita berikan masalah untuk belajar bagaimana menyelesaikan masalah itu, terus kita malah dimarahi kenapa anak saya dibikin pusing. Terus gimana melatih mentalnya? Padahal metode pembelajaran di Indonesia kan ada salah satunya problem based learning. Itu kan mengajarkan berbasis masalah. Jadi orang tua juga harus mempercayakan. Betul sih, harus memberikan kepercayaan penuh terhadap pendidikan kepada guru, kepada sekolah. Nah, ini gue pernah baca berita ya bahwa Menteri Abdul Mukni ini mau kembali menerapkan sistem rapor merah. Ini gimana nih menurut ente? Lu nggak naik kelas kalian, karena lu juga itu yang jadi kesulitan kita juga salah satunya itu sebagai guru itu. Ini kita sudah membimbing ya dengan sekemampuan kita, kan kita kemampuan ya sebagai manusia pada umumnya. Kadang kita dilema. Kalau nilai siswanya kurang, kita tidak bisa tidak meluluskan, Mang Sejo. Kita dituntut oleh administrasi dan oleh negara ini harus lulus. Nilainya harus 83 misalnya. Harus 85 misalnya, minimal. Ada dilematis berarti ya. Jadi kita ini dilema. Jadi kalau misalnya kita rapat kenaikan kelas misalnya, rapat nilai misalnya. Jadi apakah kita evaluasi ini nilainya sekian karena bla 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 misalnya 3 nilai kognitif, afektif dan psikomotorik misalnya tidak terpenuhi dengan baik misalnya, itu tidak sungguh-sungguh lah minimal. Tegas sudahlah lu nggak lulus. Nah, baiknya gitu.
agar bersungguh-sungguh tuh, ada tujuan. Jadi tidak meremehkan pada persoalan pendidikan itu. Kalau luluskan itu. Akhirnya meremehkan. Nah, itu mungkin yang menurut saya mengakibatkan stigma bahwa pendidikan ini tidak begitu penting gitu. Nah, kan? Iya, Karena persoalan pendidikan itu ya, gua juga nih misalkan belajar soal apa ya, public speaking atau di hukum ya, belajar di dunia lawyering, itu kan kalau kita misalkan ingin memahami undang-undang tentang narkotika ya harus selesai belajar silabusnya soal itu. Nah, begitupun juga murid, guru punya silabus, misalkan sesuai dengan kurikulum. Ya lu kalau misalkan ada yang nggak beres soal ini ya nilainya lu nggak naik kelas misalkan. Iya. Cuma memang harus dilatih juga ya. Kita dilematis sebetulnya. Kalau tidak lulus, citra sekolah tidak baik misalnya. Kalau ada berapa siswa yang nilai rapotnya merah misalnya, nanti dinilai sekolah tidak becus tuh ngajarin. Nah, apakah nanti ada sanksi dari dari pemerintah misalnya, sehingga sekolah itu bisa dapat sanksi apa, dibukukan, apa dicabut bantuan dan lain-lainnya misalnya. Gitu. Nah, ada kelebihan nih Bang Sejo. Apa tuh? Di sekolah swasta misalnya, itu lebih fleksibel menurut saya. Karena tidak terpaku dengan aturan negara. Tapi memang punya kewajiban untuk mengikuti aturan negara. Tapi mereka dibebaskan untuk mengolah sendiri itu bagaimana pendidikan di sekolahnya misalnya. Nah, lebih fleksibel lah gitu. Nah, saya pengen balik lagi nih, pengen tahu juga menurut pandangan hukum. Mang Sejo kan sebagai sarjana hukum ini melihat fenomena tadi gimana Mang Sejo? Saya lupa tadi. Ya sebenarnya kalau misalkan tadi ya, memang terjadi pergeseran tadi ya. Nah, sekarang orang-orang yang secara ekonomi kecukupan ekonomi, dia memilih untuk memasukkan anaknya ke pendidikan swasta atau homeschooling ya kalau sekarang ya, daripada ke pendidikan negeri yang tadi secara muridnya terlalu over, gurunya secara kompatibelnya juga kurang, kemudian kesejahteraan guru negeri juga kurang. Akhirnya guru-guru sekarang wali murid sekarang lebih memilih anaknya disekolahkan ke swasta. Nah, itu. Oke. Itu gimana otokritik dari ente? Ini gimana? Apalagi banyak program kepala daerah di kepemimpinan yang satu afiliasi dengan Prabowo Gibran ingin menggratiskan sekolah. Ya. Nah, itu bukan cuma program pemerintah pusat. Banyak calon-calon pemerintahan kepala pemerintahan di daerah misalnya, gubernur, wali kota atau bupati. Swasta juga digratiskan? Saya kira mungkin. Kalau dia mungkin, bagaimana mungkinnya? Sanggup tidak dia mengurangi anggaran yang lain? Kan banyak dinas dari yang lain. Dari 20% ini dibagi 3 tadi kan? Bukan, misalnya gimana? Ini daerah punya anggaran misalnya berapa? 10 triliun. Misalnya nih. Untuk pendidikan 20% misalnya. Siap tidak ditambah ini anggaran pendidikannya? Kalau ditambah, siap tidak nih dinas lain nih dikurangi anggarannya gitu. Untuk kan persoalan Indonesia bukan cuma pendidikan, sekolah gratis. Untuk pendidikan gratis. Nah, siap tidak gitu. Saya kira itu tuh problemnya kalaupun ada sekolah gratis. Nah, artinya apakah sekolah gratis itu akan berjalan? Selama ini kan sudah banyak kita melihat sekolah gratis, kampanye sekolah gratis. Ternyata kan pada pelaksanaannya ya paling hanya sekolah negeri. Dan itu pun sudah ada BOS, BOSDA dan lain-lain. Nah, tapi di swasta paling hanya dapat insentif misalnya atau bantuan-bantuan kecil lainnya gitu. Soal itu, tapi tidak full. Padahal mutu pendidikan itu kalau mau bagus ada belanja mutunya, Mas Ejo. Jadi mutu pendidikan akan ditunjang dengan belanja mutu. Belanja mutu ini sudah diatur oleh negara ini. Misalnya ada salah satu jurusan IPA misalnya, ada belanja mutunya 4,5 ini misalnya saja, bisa dilihat oleh teman-teman di aturan yang ada. 4,5 misalnya. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah 1,5. Artinya harus berapa lagi sisanya untuk belanja mutu itu? Ini persiswa. Persiswa. Ada berapa lagi untuk belanja mutu itu? Makanya
Itu kan aturan dengan minimal Mas Ejo tuh. Yang diatur oleh pemerintah tuh dengan dasar minimal, seminimal-minimalnya segitu. Nah, seminimalnya saya tidak terpenuhi. Terus gimana kualitas kita ini mau seperti negara-negara maju misalnya Finlandia, Jepang dan lain-lain. Karena kemampuan anggaran kitanya tidak cukup. Besar tidak 20%, sangat besar Mas Ejo. Cuma kan kita tahu nih birokrasi di Indonesia nih. Dari atas 20% nih, sampai bawah misalnya tingkat provinsi berkurang. Ada pemotongan itu. Terus turun lagi ke daerah nih. Ada pemotongan lagi Bang Sejo. Nah, itu kan birokrasi yang ribet. Maka kalau Presiden Prabowo ini bicara kemarin di sidang kabinetnya akan memangkas birokrasi. Dari zaman Pak Jokowi saya kira itu terus yang bilang memangkas birokrasi. Nah, saya ingin melihat Pak Prabowo ini betul-betul memangkas birokrasi yang terlalu ribet. Saya lihat beberapa hari kemarin yang dikerjakan Pak Prabowo, saya melihat menunjang itu semua lah. Kita lihat ke depan Bang Sejo, apakah pendidikan ini jadi tujuan besar dari Pak Prabowo ini? Karena kita melihat Pak Jokowi kan tujuannya kita bisa lihat di RPJMN itu bukan pendidikan salah satu, tapi pembangunan infrastruktur. Maka kita lihat nanti ke depan Pak Prabowo ini akan fokus pada pendidikan atau tidak. Karena yang digembar-gemborkan kepada kampanye makan siang gratis, kemudian untuk pendidikan gratis. Janjinya Pak Prabowo kan ketika kampanye kan banyak persoalan pendidikan. Jangan sampai persoalan pendidikan ini hanya jadi jualan politik saja. Betul. Beberapa kan banyak di daerah kan menjadikan pendidikan ini sebagai jualan politik Bang Sejo. Karena masyarakat pendidikan kan semua sebagai masyarakat pendidikan. Orang tua, masyarakat sekitar di daerah itu kan sebagai bagian daripada pendidikan yang mendukung jalannya pendidikan di daerah masing-masing. Nah, maka itu harus terrealisasi betul. Problem pendidikan Indonesia ini juga salah satunya juga soal kurikulum, soal sistem pendidikan nasional, Mas Ejo. Terakhir Sisdiknas di Indonesia ini 2003, Mas Ejo. Yang masih kita pakai sampai hari ini 2003 ya. Nah, Pak Nadiem ini sempat mengusulkan ke DPR tentang sistem pendidikan nasional. Tapi saya pantau ternyata tidak masuk prolegnas nih, Mas Ejo. Jadi kan harus masuk prolegnas dulu untuk disahkan jadi undang-undang kan. Ternyata tidak, di tahun 2022 tidak disahkan. Diusulkan 2021 atau 2022 gitu kalau tidak salah. 2022 tidak disahkan masuk prolegnas oleh DPR. Mungkin tidak menarik untuk jualan politik, mungkin ya, asumsi saja. 2023 juga tidak masuk nih pembahasan masuk prolegnas. Artinya 2023 ini kan menghadapi pilkada, pemilu, pileg. Artinya mereka menganggap pendidikan ini tidak menjadi penting sebagai jualan politiknya. Masih ada isu yang lain, misalnya bansos. Iya sih, betul. Apa gitu. Persoalan masyarakat misalnya. Nah, saya melihat tidak jadi penting sehingga tidak jadi isu, malah jabatan kepala desa ya menuju pileg kan, menuju pilkada. Politis semua ya. Semuanya politis. Gitu. Menjadi jualan. Perpanjang masa jabatan Kades jadi 8 tahun. Padahal dari semua yang tadi dimasukkan ke prolegnas, salah satu kawah candra di mukanya ya mutu pendidikan harus nomor 1. Ya itu. Bagaimana mau melahirkan pemimpin yang hebat kalau pendidikannya aja acak amburadul? Kita lihatlah Pak Prabowo ini sebagai Presiden Indonesia yang sekarang. Harapannya nih, harapan dari Bang Fauzan ini terhadap dunia pendidikan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran seperti apa? Saya melihat Pak Prabowo dan Pak Gibran ini sudah terlihat dari awal juga sebagai pemimpin yang tangguh, sebagai pemimpin yang hebat, dan mereka dilahirkan juga dari pendidikan. Tidak mungkin Pak Prabowo tangguh sekarang dan sehebat sekarang
kalau tidak dididik dengan baik dulu mungkin. Nah, artinya pendidikan ini jadi dasar dalam pembentukan karakter, dalam pembentukan pengetahuan. Karena kalau kita preteli ada aspek kognitif, psikomotorik, afektif, itu kan menjadi dasar saja Mang Sejo sebagai penopang diri kita agar siap menghadapi apapun. Nah, saya berharap Pak Prabowo dan Pak Gibran ini juga punya perhatian lebih terhadap pendidikan karena janji politiknya seperti itu. Nah, yang saya ingin tekankan, saya berharap Pak Prabowo ini konsen pada sistem pendidikan nasional. Oke. Pertama itu, konsen pada kesejahteraan guru baik di daerah maupun di kota. Tidak ada diskriminasi kepada guru dari pemerintah ataupun dari masyarakat sekitar, melindungi hak-hak guru, misalnya guru sebagai orang yang mendidik ya harus dihormati, diperlakukan dengan baik. Ada Presiden Prabowo misalnya karena juga diajarkan dengan baik oleh gurunya. Yeah. Nah, lalu pemerataan bantuan pendidikan. Betul. Terus saya minta juga Pak Prabowo ini mengarahkan kepada pimpinan-pimpinan daerah agar bisa juga sama-sama dengan Pak Prabowo menghilangkan unsur-unsur sistem pendidikan Belanda gitu, yang diajarkan pada kita semua ini, menghilangkan unsur rasialis, kapitalis, liberalis dan lain-lain. Sehingga kita bisa merasakan pendidikan yang sudah dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kelas yang gotong royong, musyawarah, semuanya punya gagasan. Karena kita punya hak untuk bebas berpendapat oleh undang-undang, oleh konstitusi kita, dilindungi kita. Juga kita di sekolah, kita di dunia pendidikan menjadikan kitab suci agamanya masing-masing sebagai rujukan, Mang Sejo. Karena kita ini lupa bahwa kita ini umat beragama dan itu diwajibkan oleh konstitusi kita. Makanya Pancasila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa kan wajib memeluk agama. Betul. Tapi tidak dipaksakan memeluk agama apapun. Artinya harus menjadi rujukan utama gitu. Kitab suci agama masing-masing ya sebagai rujukan pembelajaran yang ada di sekolah atau di dunia pendidikan lain. Itu mungkin Mang Sejo. Selain sekolah gratis dan makan bergizi gratis, apa lagi yang mesti digratiskan di pendidikan ini? Guru tidak terlalu dibebani oleh hal-hal yang sifatnya administratif. Lalu kita berharap juga kesejahteraan guru, Mang Sejo, baik yang di daerah. Kalau TNI misalnya, Polri punya rumah yang disediakan oleh pemerintah. Iya, betul. Nah, mungkin guru juga kan sebagai pengabdian. Betul. Sebagai profesi pengabdian. Kita siap ditempatkan di mana-mana gitu. Siap mengabdi di pelosok-pelosok. Itu kan nilai-nilai nasionalis yang ditumbuhkan oleh guru. Maka siapkan juga seperti benar itu. Rumahnya ya. Banyak kok guru kita di daerah. Saya ini cerita sedikit Mas Sejo. Saya ketika kuliah pernah sambil ngajar Mas Sejo. Saya dibayar 5.000 per jam. 5.000 per jam. 5.000 per jam. Rata-rata kira-kira saya dapat. Itu kalau di Jakarta 5.000 itu dapat kopi juga nggak dapat. Dapat mungkin ya. Iya, satu gelas. Satu gelas mungkin. Iya. Nggak bisa beli nasi Mas. Nggak bisa itu. Nah, tapi cukup kalau buat setahun itu. Cukup ya. Beliin kalender yang Ya bisa. Bisa sebulan pernah merasakan gaji 150.000 Mas Sejo. Gimana teman-teman kita yang di daerah, misalnya kalau di Banten lah, di ujung kulon misalnya 300.000 ya. Jangankan gajinya, infrastruktur sekolahnya saja tidak ada gitu. Gimana mau pakai media pembelajaran yang bagus? Betul. Proyektor nggak ada, kelas bangunan saja rusak. Tapi karena kegigihan mereka gitu, mereka masih siap gitu. Masih siap menjadi pendidik yang setia gitu. Bahkan mereka menjadikan profesi mereka sebagai guru
bukan profesi utama, melainkan hanya Sampingan. pengabdian. Betul. Ada yang sambil Dagang. ojek iya. gitu, jadi ojek, dagang. Ada yang saya melihat kemarin di beberapa video banyak guru honorer ya. Ada guru honorer yang paginya ngajar, sorenya sambil pulang ngambilin sampah. Iya. Kan miris, sedih gitu kan. Melihat guru yang mendidik semua orang di Indonesia menjadi orang-orang besar di Indonesia ini, itu kan guru. Oke, terakhir. Karena ini Iya ya, mau ini ke Las kepanjangan Vegas gitu. juga nih. Closing statement dari ente nih soal tadi tema optimisme pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Optimis apa pesimis? Ya tentunya dalam berbagai permasalahan yang ada yang kita bahas tadi, sebagai warga negara yang baik, sebagai orang yang sayang terhadap pendidikan, yang punya perhatian lebih terhadap pendidikan, saya yakin dan optimis menuju 2045 ini kita bisa mencapai pendidikan yang seutuhnya. Betul. Dengan catatan kita sebagai warga negara juga ikut terlibat dalam pengaturan sistem pendidikan di Indonesia. Baik penganggaran, baik kurikulum, dan perhatian terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Betul. Maka perlunya saya juga mengajak kepada masyarakat agar tidak diam gitu, agar merasa punya keterlibatan terhadap perjuangan pendidikan di Indonesia gitu. Jadi jangan sampai acuh tak acuh lah gitu. Ya. Saya berharap kita semua bisa menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, memanusia susila, misalnya, menjadi lembaga yang memanusiakan manusia, menjadi lembaga pendidikan yang demokratis, dan juga harapannya sebagai tujuan pendidikan di Indonesia, peserta didik, mahasiswa, apun orang-orang yang sedang belajar bisa mengimplementasikan hasil belajarnya, sehingga itu bisa disebut yang namanya bertanggung jawab terhadap pengetahuannya, sehingga berguna untuk kemajuan bangsa dan negara. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Bang Paujan setelah bersedia untuk menjadi narasumber. Saya bangga sekali ngelihat Bang Paujan ini mau jadi kandidat doktoral ya. Amin ya Allah. Oke, terakhir dari saya sih sebenarnya harapan dari Santri Lawyer ini pendidikan Indonesia selain sekolahnya digratiskan dan makan siang gratis, tentu buku nih harus digratiskan ya. Karena ini menjadi jendela dunia untuk para siswa-siswanya ya. Oke, sebelum ditutup saya ingin baca puisi dulu nih. Siap. Ini dari karyanya Bapak Eman Hermawan, Kitab Putih Politisi Sehimpun Puisi, halaman 141, judulnya Quotes of the Day. Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Jagalah ucapanmu, karena ucapanmu akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatanmu akan menjadi sifatmu. Jagalah sifatmu, karena sifatmu akan menjadi karaktermu. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Siap. Mantap. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Lawyer jelajahi hukum bersama santri. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share. Dadah. Menyala bangku. Ndak padam kakanda.